Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Beliau memulai alinea ini dengan mengingatkan sekaligus mendoakan kita. Qal Imam Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi fi darain amin wa jama'at bihi fid dunya wal akhirah fi kitab nasihatina ila qaul muallif wa'lamu ma'asyiral ikhwan aykadallahu qulubana wa qulubakum min sinatil ghaflah wa wafaqana wa iyyakum listi'dad linaglati min daril faniyah ila daril baqiyah anna min adhar al-asya' 'ala al-insan tul amal. Wa'lamu, ketahuilah wahai saudaraku, kata ma'asyarul ikhwan, wahai saudara-saudaraku, aikadallahu qulubana wa qulubakum, semoga Allah menghidupkan, menyadarkan dan menghidupkan hati kita dan hati kamu. Min sinatil ghaflah, dari kelalaian, terlena dalam keghaflahan, kelalaian, terlena dalam kelalaian. Wa wafaqana wa iyyakum, semoga Allah menetapkan untuk kita, untuk kami dan untuk kalian. Wallah, ini doa Imam Haddad untuk kita juga ikhwan. Ya. Dan kita yakin insyaallah doa beliau mustajab, tinggal kita ngamin ke baik. Anda ulangi doa ini antum aminkan ikhwan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma'asyar ikhwan, aikadallahu qulubana wa qulubakum min sinatil ghaflah wa wafaqana wa iyyakum listi'dad linaglati min daril faniyah ila daril baqiyah. Semoga Allah memberikan kita kemampuan untuk menyiapkan diri kita untuk berhijrah, berpindah dari kehidupan dunia yang fana kepada kehidupan akhirat yang kekal. Hijrah pasti kita ikhwan. Ya, hijrah kita yang pastinya ada hijrah berpindah dari kehidupan dunia kepada akhirat. Kita pengen mudah-mudahan dunia yang begitu membuat kita capek, membuat kita akan senang di akhirat. Ya, benar-benar mustarih, kata Rasulullah. Orang meninggal tu ada yang mustarih, ada yang mustarah minhu. Mustarih itu benar-benar istirahat. Kita baik kalau meninggalkan telah berpulang ke peristirahatan terakhir. Ya, terakhir belum sebenarnya. Kubur tu belum terakhir sebenarnya. Cuma tempat istirahat. Yang namanya tempat istirahat pengen tenang, nyaman. Wong tahan nyari pinggir pantai, pucuk gunung, tempat yang tenang, yang capek, dak katik suara bisiknya, tidur puas, makan lemak, itu tempat istirahat. Nah, kita pengen kuburan kita di yaumil qiyamah, setelah kita wafat, kita dapatkan kuburan kita menjadi tempat istirahat. Tempat kita merasakan ketenangan, kenyamanan, kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan untuk kita dan untuk kamu, wahai Imam Haddad mengatakan dalam doa ini. Untuk apa? Untuk mempersiapkan diri kita, bersiap-siap untuk berpindah dari dunia yang fana ini kepada kehidupan darul baqiyah, yaitu akhirat yang kekal, mulai dari alam kubur sampai kita insyaallah diletakkan Allah di surganya yang paling tinggi, firdausul a'lam, an-nabi siddiqin syahidus salihin, amin ya rabbal alamin. Lalu beliau mengingatkan ikhwan, min adharil asya' 'alal insan tulul amal, perkara yang sangat berbahaya, yang sangat akan menghancurkan seorang manusia itu kalau dia punya penyakit tulul amal. Tulul bukan bukan ain, amal, panjang angan-angan, panjang angan-angan. Kalau sudah orang punya panjang angan-angan, biasanya dia terus mencari dunia, bahkan dia akan tomak dengan dunia, dan semakin dia ngejar dunia, dia akan semakin jauh dari akhirat. Semakin dia tomak dengan dunia, dia semakin akan menyepelekan akhirat. Ini musibah yang paling besar, ini musibah yang paling mengerikan. Beliau mengatakan min adharil asya', termasuk dari perkara yang sangat mengerikan adalah tulul amal, panjang angan-angan. La ilaha illallah. Wa ma'na tulul amal istish'ar tulul baqa' fid dunya hatta yaghliba dhalika 'ala al-qalbi fayakhudhu min fil 'amali bimuqtadah. Wa qad qala as-salafus salih rahimahullah ta'ala alaihim man tala 'amaluhu sa'a 'amaluhu. Tulul amal adalah istish'ar tulul baqa', seorang yang merasakan dirinya bakal panjang umur terus, lupa dengan kematian. Hatta yaghliba dzalika 'ala qalbi, sampai itu menyelimuti hatinya. Maka dia berangan-angan nak beli tanah sana, nak bangun rumah di sana, ambek toko di sana, kaget di sana, buka usaha bla bla bla, bahkan direncanakannya kaget tahun ini, kaget kalau seandainya sampai subhanallah nih calon yang mencalon ke presiden banyak, dia pacak memetak, kalau Anies yang maju aku usahanya macam ni, kalau Pak Prabowo yang maju aku usahanya ini. Pacak di, masya-Allah, dunianya hebatnya. Pacak di prediksinya, ya. Sampai urusan presiden siapa, dia pacak medakannya kaki. Siapa-siapanya. Kalau Anies menang kaki ini, kalau Pak Prabowo menang ini, kalau Megawati menang, bla bla. Panjang dia. Lah dia perhitungnya, padahal baru tanggal 2022 pemilihan 24, siapa yang menang pun belum tahu, tapi sudah dipetakannya kalau. Nah, kalau yang urusan dunia dia mengatakan ini orang hebat. Ini orang cerdas. Sudah memikirkan masa depan dia. Naudzubillah. Ini orang tulul amal. Ini orang panjang angan-angan. Membuat dia tadi itu semakin tomah, ya, semakin tomak dengan dunia. Dia tahu di mana ada lokak-lokak yang untung ke dunia, tahu. Subhanallah, tapi lokak akhirat tidak pernah tahu dia.
Tak pernah tahu. Na'udzubillah. Wa qad qala salafun salih, telah berkata para orang-orang saleh dengan ucapan mereka, man tala amalu sa'a amalu. Siapa yang tolak amalu, panjang angan-angannya, maka rusak amal ibadahnya. Wong yang panjang angan-angan, maka akan rusak dia punya amal ibadah. Wa dzalika anna tulul amal yahmilu 'ala al-hirsi 'ala dunya. Karena tulul amal, panjang angan-angan itu akan membuat orang jadi cinta dunia dan sangat perhatian dengan dunia. Sangat perhatian dengan dunia. Dunia di sini ya termasuklah kekayaan, termasuklah jabatan, ya itu semua dunia. Bahkan sebagian ulama mengatakan lebih luas lagi, apapun yang menghijab kita sama Allah itu adalah dunia. Termasuk pujian, termasuk sanjungan, ya termasuk penghormatan, itu semua dunia. Yang bisa menjadi hijab kita sama Allah itu termasuk dunia. Perempuan dunia juga bagian daripada dunia. Ya, harta juga bagian daripada dunia. Kekayaan, kedudukan itu semua dunia yang bisa melalaikan. Orang yang panjang angan-angan, dia akan sangat perhatian dengan dunia. Bukan cuma perhatian, wa tashmiru li amaratiha, bahkan dia akan bersemangat untuk membangun dunia tadi. Bersemangat untuk membangun dunia tadi. Bagaimana cara untuk dia dapat, dia tahan masuk kuliah ini lagi, masuk sekolah ini lagi, kursus ini, kursus itu, dengan secara macam. Dia akan cari apa yang pokoknya perkembangan zaman ini benar-benar diikutinya. Dia tahu kalau tentang informasi ini yang baru kita belum tahu, dia sudah tahu. Bahkan bakal ada mall baru di Palembang, dah tahu. Bakal ada toko baru tentang HP yang paling top di mana, dia sudah tahu kalau infonya. Masya Allah, maklumat ada kalau dia. Haris, mana Haris itu sudah benar perhatian. Makanya orang jago malam, penjago itu disebut Haris. Haris itu orang yang menjago. Artinya benar-benar kalau jago malam tuh bukan main gaple, ya sampai berdaluan maling lewat tak ketahuan. Iya, ada kejadian. Jago malam main gaple, kepak ketepuk, motor dia pakainya di pangak langgar. Ada orang ngambil motor dia, dorongnya, nawang depan dia. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pang lewat pak, yo jatuh ri. Ngapa? Motor kamu mogok apa? Tak tahu kalau motor dia yang didorong tu. Sudah jauh, sudah lama balik. Noh, pecah motor aku tadi. Pas noleh kelang enggak ada katik motor. Ini bukan Haris namanya, bukan orang nyago. Kalau nyago malam tu tidak macam itu. Ya, minimal dia bagi-bagi sip-sipan, ada yang nyago. Haris. Nah, Haris itu artinya sangat benar-benar memperhatikan. Wa man yahrith 'alaiha siwa a'mal. Imam Haddad dalam qasidah yang sering kita baca, Allah bin nadrah minal ainir rahima wa dzid dunya daniyah hawaditha katsira. Beliau mengatakan wala yahrith 'alaiha siwa a'mal, bahwa tidaklah orang itu benar-benar memperhatikan, sangat memantau kehidupan dunia ini dengan segala perkembangan, segala kecanggihan, segala macam lah. Siwa a'mal bahasa kecuali menunjukkan orang itu buta mata hatinya. Buta mata hatinya. Tahu dia, Masya Allah, Subhanallah. Misalnya dia bergelut dalam masalah apa? Misalnya masalah dasar, masalah misalnya makanan, masalah bumbu, masalah besi, masalah apa. Ada pabrik baru muka di Jepang, tahu dia. Benang model baru ditemukan di India, tahu dia. Subhanallah, benar-benar dahsyat, hebat. Ya, tahu kalau perkembangan barang, bahkan dia bisa memprediksi kapan akan barang ini akan maju, akan naik harganya, kapan akan sehingga dia tahu taktik politik perdagangannya luar biasa. Jitu, luar biasa. Nah, sampai kadang-kadang kita bingung dengan macam itu. Ya, apalagi sudah bagian counter HP, tahu dia HP model apa yang baru, perkembangan apa, antara HP ini sampai bedanya apa. Pada secara dohirnya sama, kodenya beda dikit, C4112, C4113, apa bedanya? Oh, apal dia, pacak jabar ke depan inti. Sampai dia takjab. Oh, Masya Allah. Doa ada apa? Doa iftitah tak tahu dia. Yang macam itu tahu, Masya Allah. Haris luar biasa. Subhanallah. Macam-macam ya kawan. Ya, dong, Masya Allah, hidup dengan kenikmatan makanan. Kalau duduk sama dia, Ustaz kalau nak tahu ayam bakar paling ngetop belah sana, pelaju tu ini. Kalau nasi kebuli belah sana, hui hebat, apal kalau dia. Dan dia bangga, Subhanallah, tahu tempat-tempat makan ini yang bakal buka, kaget bakal buka cabang di sana Ustaz. Masya Allah. Ini orang Haris, sakingnya tahu kalau dia. Hal macam ini tahu kalau. Ya lah, kuliah hal itu sekedar perkara mubah, tapi yang mubah ini kan membuat kita lalai ke perkara yang haram jelas-jelas. Lebih buruk lagi. Tahu, Subhanallah. Bakal buka apa macam, ya macam-macam lah, dengan masing-masing dengan satu background dia masing-masing. Ada yang hobi nonton tadi, misalnya auzubillahi min dzalik, tahu di mana bioskop baru muka, bakal dibuka di mana yang sampai ke go tiket yang lagi tahu dia. Jam kapan pemutaran dia tahu. Subhanallah. La haula wala quwata illa billah. Nah, orang-orang yang soleh kawan, yang tidak perhatian, kadang-kadang yang macam itu dia senyum, tapi hatinya
nangis. Oh ya Allah, kesian bro ini. Tahu segala detil urusan dunia, tahu kalau dia. Perkembangan dunia yang bakal terjadi sampai sudah terjadi, tahu kalau dia. Sampai sedetil-detilnya dia tahu kalau. Orang-orang soleh nyingok macam itu tidak ta'ajjal. Dia bahkan sedih. Cobalah kehebatan dia dalam ngurus yang macam ini dijadikan untuk urusan akhiratnya. Sehingga dia tahu kalau di mana majlis yang baru bakal dibuka, ustaz fulan bakal buka, tahu dia. Kitab apapun tahu dia. Di mana masjidnya, di mana kitab, Masya Allah. Nah itu, Masya Allah nikmat. Ini urusan dunia bahkan. Sebaliknya kita takutkan urusan dunia itu yang membuat orang lupa. Bukan cuma dia hiris wa tashmiru li imaratiha, dan dia berusaha untuk memakmurkannya, untuk menghidupkan kehidupan dunia itu. Hatta yaqtal insan lailahu wa naharahu lailahu wa naharahu bitafakkuri fi islahiha, sampai tidak pagi tidak siang tidak malam yang jadi pemikirannya bagaimana cara dia dapatkan dunia itu yang dia inginkan. Tak siang tak malam dikubarnya. Oh, nyari info sini, nyari info sini. Kadang-kadang Masya Allah nyari barang baru lewat online ini, segala macam bukanya kalau sudah. Tahu kalau bahkan perbedaan harga di apa dia? Shopee apa? Ya, ada apa lagi selain Shopee? Wati apa? Macam-macam lah yang jual online, tahu kalau dia. Nanti kalau mau barang di sini, kalau nak bagus sini, oh tahu kalau insyaallah. Siang malam mikirkan itu. Tak siang bangun tidur muka HP, bukan bangun tidur tadi alhamdulillah ahyana ba'da amatana, tidak. Yang dibuka semua. Itulah yang dicarinya. Subhanallah. Tak siang tak malam pikirannya di hatinya cuma urusan dunia. Wa kaifiyatis sa'ilaha, dan berfikir bagaimana cara untuk mendapatkannya. Itu yang dipikirkan dia. Mana cara biar dapatkannya. Ya, manalah channel ni, siapa yang pacak kena tukang yang megang bagian gudang, siapalah. Harinya tahu. Ya, ngapa kalau kita beli di pasar 16 itu sudah tangan ketiga. Masya Allah. Jadi kita cari minimal tangan kedua lah, jangan sampai kalau pacak cari tembusan langsung ke pabriknya. Masya Allah. Telepon orang Surabaya sana, langsung tapan telepon. Oh, tak siang tak malam. Subhanallah. Nomor telepon orang tahu kalau ada banyak dia, bahkan hafal dia. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Masya Allah. Wa kaifiyati sa'ilaha taratan bi qalbihi wa taratan bi amal fi dzalik. Kadang-kadang memenuhi hati bagaimana cara memikirkan biar dapat dunia ini. Ya, taratan bi qalbihi wa taratan bil amal. Kadang-kadang penuh hati yang memikirkan, kadang sampai dia apresiasinya dalam bentuk gawe ni, tampaknya usaha ini, nelpon sana, nelpon sini, muat ini, muat itu, segala macam dia usahakan untuk ngejar dunia yang dia inginkan tadi. Wal akhadh fi bi dhahirihi wa yusri qalbu wa jismuhu mustaghriqina fi dzalik. Dan dia berusaha cara untuk mendapatkannya, sehingga hatinya, badannya, tubuhnya tenggelam dengan kesibukan-kesibukan dunia tersebut. Sallu ala Nabi Muhammad. Wa hina idzin yansa 'anil akhirah wa yashtagil anha, dan akhirnya dia akan lupa dengan akhirat dan terus disebutkan dengan dunia. Wa yusawwifu fil 'amal laha, dan menganggap remeh, menganggap sepele urusan akhirat. Mana galak hadir majlis-majlis taklim macam mana, galak dia dekat sama ulama asatis. Ya, tidak ada menguntungkan. Ya, baca apa dapat urusan akhirat, ustaz juga belum mengalami dia. Baca cerita baik, ya memang sama. Ya, urusan akhirat masih cerita. Urusan dunia yang nyata. Tapi kalau kau mati, kau ni akhirat itu yang nyata. Ya, nyata akhirat itu. Allah mengingatkan untuk orang macam ini, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun. Sekarang silakan kau remehkan, kau sepelekan majlis taklim, acara maulid, acara hall, ustaz-ustaz ulama yang sepele, apa tak menguntungkan. Bahkan naudzubillah atas sepedi dicingginya pandang paling minta sumbangan. Kalau maulid minta sumbangan, kalau ada hall minta sumbangan. Ya, bahasa langsung besar hati pula, besar kepala dia. Ya kalau bukan kami nyumbang, mana jalan hall tu. Uish. Ya. Bersyukur kau tu, Allah masih narik harta kau sedikit untuk di, kalaupun kau ikhlas, jadi nolong kau di akhirat. Kalau kau macam tadi bil manna wal adha, dengan ngungkit bahkan mencemooh, sudah tak dapat apa-apa, tak akan menguntungkan di akhirat, tak bakal sama sekali. Wa na'udzubillah min dzalik. Orang seperti itu disibukkan dengan dunia sampai dia lupa dengan akhiratnya, dan terus mencari dunianya tersebut tak berhenti-hentinya. Nah, kadang-kadang bingung kita, ya, ini pernyataan Allah. Ya, orang yang sudah terlalu hati dipikirkan dunia, sampai ketika dia dimasukkan Allah di tempat yang benar-benar mazhar akhirat, yang dijingoknya dunianya juga. Misalnya orang pergi haji sekarang nih, umroh sekarang, dapat hotel yang mewah, yang dibahasnya apa? Lipnya hebatnya, buatan Cina itu,
Bahasnya, lipnya hebatnya. Sekarang hotel model baru lagi, bukan cuma kartu, ada lagi model lebih antik lagi, itu yang dibahasnya. Semua yang dinilai dunia kalau. Sampai urusan masuk Masjidil Haram, masuk Masjid Nabawi, pas sampai di Raudhah yang dijingai karpetnya jenisnya apa? Yang dijingai itu lampu hiasnya. Yang dipikirkannya semua pun dunia, sampai di tempat yang jelas-jelas dididik untuk dapat akhirat, yang dijinganya dunianya. Macam ini sekarang mic saya bagus. Habis dari majlisnya dia nanya, mic apa yang pakai majlis? Mic apa mic yang dipikirkannya? Beli di mana? Dia ngapa? Dia nak muka juga untuk di rumah karaokean sama anak bini ya barangkali. Nak yang bagus juga. Bukan ngambil ilmu, bukan ngambil masya Allah enggak. Orang kalau sudah hati dunia tu lah. Nah, beda dengan orang yang akhirat ikhwan. Ketika dimasukkan ke tempat dunia, tetap yang dipandangnya segi akhiratnya. Tetap yang dipandangnya segi akhiratnya. Seperti sahabat Rasulullah SAW. Ketika mereka, kalau saya ini Sayyidina Abdullah bin Abbas atau Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu an, ketika menyaksikan Rasulullah SAW naik unta. Rasulullah naik unta, ditonton oleh sahabat. Nah, kebetulan unta itu netes air liurnya ke bahu sahabat yang menonton tadi itu. Dijingoknya, diperhatikannya. Yang jadi pikirannya apa? Apalah hukumnya itu? Apa hukumnya dalam hukum syariat? Sehingga dia bertanya kepada Rasulullah SAW. Dia tidak ngomong jijik, kotor, jog, tidak. Yang datang pengen tidak mandang kotor kalau macam tidak. Yang dia hukumnya itu apa? Nah, itu kalau berilmu cak itu juga. Nanya tetap masalah akhirat, masalah hukum syariat ini dicarinya. Bukan hukum bahkan daripada hukum dunianya. Nah, ini yang terbalik, naudzubillah min dzalik, yang Anda sampaikan tadi. Uang datang ke tempat yang baik, didatangkan ke tempat yang mulia, tapi dia tidak dapat mengambilkan manfaat di tempat itu. Justru tetap urusan dunia itulah yang dipikirkannya. Betulan duduk di sini. HP kawan sebelah ni muka HP juga, HP model baru. Sudah langsung, masya Allah baru model HP nanti. Merek apa? Aduh, itulah orang yang kemarin sudah kita bahas di Imam Hadis ini. Ghafil, galbun ghafil. Kenapa? Sudah banyak dunia masuk. Yang dia HP beli di mana nanti? Pas ngomong tadi tidak kelemahan. Berapa nomor HP nanti? Nak dihubungi ke sini. Beli di mana, tokonya mengapa? Pacak bisnis juga dia, pacak berjual lebih mengapa? Belum banyak yang punya merek ini. Belum banyak yang punya modal ini. Yang jadi pikir apa? Bisnis itulah datang. Habis itu dicarinya di mana, toko di mana, carinya lagi sampai di mana bakal datang. Dia pengen jadi agennya. Subhanallah. Kalau orang sudah otak dagang itu, subhanallah. Yang otak pikiran dunia, tetap dunia itulah yang dipikirkannya. Sudah di tempat yang baik. Sisip-sisip kalau ngantar jenazah, dia nyengok besi ini di mana? Mat katil belakang. Tukang las mana? Bukan mikir ke jauh katil itu bukan. Adung sampai macam itu ikhwan. Nyengok bagus. Kenapa? Dia lagi nak bagus bikin rumah pagar stainless. Ambil pagar stainless, tangga stainless. Lagi bingung nak nyari di mana bagus. Pas nyengok kebetulan katil ini cantik. Katil stainless ini. Nanya, katil punya siapa? Oh, punya Masjid Nurul Fatah. Oh, berapa Nurul Fatah tu? Nak nyari tahu dia di mana dapat, di mana tukang las yang belagak ini. Padahal subhanallah lagi benar-benar diajak untuk ingat akhirat. Wah, hakata kehidupan doang. Ya, itulah kehidupan manusia yang lalai. Sebaliknya Allah tunjukkan orang-orang yang akhirat ketika dia terbang naik pesawat dengan kecanggihan segala macam tadi, langsung membawa ingat kepada Allah, tafakur tentang kuasaan Allah, begitu terbang, masya Allah, subhanallah. Ya, ingat dengan bagaimana salaf dulu dakwah lewat laut berbulan-bulan lama, sedangkan dia sekarang masya Allah 8 jam sampai ke Mekah, 7 jam sampai ke sini, 5 jam sampai ke sini. Subhanallah, yang jadi pikiran dia, subhanalladzi sakhkhara lana hadza, kebesaran Allah yang diingatkan. Ya, ketika dia diajari tentang sesuatu yang canggih, tak subhanallah, pacak mana, masya Allah, subhanallah, langsung nyambungnya kepada Allah. Beda dengan orang nyambungnya kepada dunia. Nyengok Quran cantik belagas mau, yang dibahasnya tintanya, yang dibahasnya kulitnya, tidak ada bahas isi Qurannya. Na'udzubillah min daliknya seperti itu. Nah, kita pengen hati kita disibukkan dengan akhirat. Orang yang sudah didalikan oleh Allah seperti itulah ikhwan jadinya. Ya, na'udzubillah. Antum bisa pantau nanti. Bukan kita nak fuduli, bukan ya. Na'udzubillah min dalik. Kita berharap semoga seluruh yang balik haji ini semua jadi haji mabrur, sa'i masykur, tijalan tabur dan ban maghfur. Antum bisa baca. Kalau memang ceritanya dunia, di sini berdunia, balik kaget yang dibahasnya seperti yang gambar tadi. Wih, hotelnya luar biasa, canggih nian. Banyak panasnya, baru kita nempel dari jauh 10 cm lah sudah saw mentu dia. Pacak kesentuh, tanpa sentuh lagi, bukan layar sentuh lagi.
Oh, yang dibahasnya empuk makanannya, yang dibahasnya dunia kalau kakek. Yang dikeluhkannya afwan, dunia juga. Payah fasilitasnya. Payah ini, ceritanya bukan ibadah yang dibahasnya. Bukan kenikmatan beliau hatam berapa kali Quran, berapa ribu kali salawat di Madinah, masuk Masjid Nabawi, masuk ini, masuk bangga dengan ada tempat-tempat yang tidak banyak ziarah dia mampu ziarahi. Bukan itu yang dibanggakannya. Yang dibanggakannya hotel bintang 5. Yang dibanggakannya fasilitas mewah, yang bangganya segala macam dunia juga. Antum bisa saksikan orang seperti itu nanti. Aduh. Ya, orang yang memang ya maaf nastagfirullah, hidupnya memang sudah terlalu kental urusan dunia, cuma Allah masih nak dia untuk pergi haji juga Allah alam duitnya dari mana, sampai di sana bukan dia sibuk untuk ibadah, yang dia cuma disibukkan dengan ada kekurangan fasilitas, kekurangan mungkin pelayanan dari orang-orang yang bertugas haji. Itu yang dibahas oleh dia, itu yang dibahas oleh dia. Urusan duit, real kita ni berapa, real Saudi berapa, real, dibahasnya urusan duitnya. Allah syahidnya, kita menyaksikannya seperti itu. Lalai orang seperti itu. Balik mikirkan, bukan mikirkan amal apa yang sudah dihatam berapa kali Quran, berapa ibu salat, bukan. Yang dipikirkan pas nak balik kakek, belanja oleh-oleh. Itu yang dipikirkannya. Nak dicari oleh-oleh yang orang lain tidak punya, tahan nyari dia, meli ini, meli itu, subhanallah. Itu na'udzubillah, ghaflah orang seperti itu. Benar-benar hati yang terlalu sibuk dengan dunianya. Wal akhdhu fihi bi dhahirihi fa yasiru qalbuhu wa jismuhu mustaghriqina fi dhalik wa hina idzin yunsa al akhirah wa yashtaghil anha wa yusawwif fil amal laha fa yakunu fi amr dunya mubadiran mushammiran. Orang seperti itu kalau urusan dunia dia segera bercepat, dak galak tinggalan, dak galak dilewati wong, dak galak didului wong, dak galak dikalah ke wong. Mushammiran, benar-benar dia berusaha. Siang malam tu kadang-kadang kita juga dak istirahat begitu, dak tidur. Sibuk dengan dunianya. Wa fi amr akhirah musawwifan mugassiran. Tapi urusan dunianya, urusan akhiratnya benar-benar dia tadi itu jauh dan sangat kurang. Dan nampak dia sudah ngasuh bangga cukup, alhamdulillah anak solat tak pernah tinggal walaupun galak kesiangan, walaupun agak terlambat tu. Kalau lagi orang kami di pasar tu kadang-kadang tak sempat lagi, alhamdulillah, tapi tak pernah tinggalan. Dia ngasuh bangga dan ngasuh sudah cukup dengan solat yang pas-pasan itu. La qabliyah wala ba'diyah wala fi awal waqt wala salatul jamaah. Dia sudah ngasuh aman, ngasuh lemak macam itu. Ya, tapi urusan akhirat ngasuh puas dengan yang sedikit. Urusan dunia tak pernah puas. Terus berusaha mencari dan mencari dan mencari. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Wa yashtaghilu anha wa yusawwi fil amal laha fa yakunu fi amri dunya mubadan mushammiran wa fil akhirah musawwifan wa mugassiran. Wa kana alladhi yanbaghi lahu an ya'kisal amr. Seharusnya kata Imam Haddad, orang itu membalik keadaan. Kau berusaha, kau musyammir. Arti musyammir itu benar-benar berusaha, semangat. Itu urusan akhiratmu. Dunia kau jalani ya biasa-biasa baik. Akhirat yang kau menggebu-gebu. Bukan sebaliknya, justru akhirat kau biasa-biasa baik, dunia yang kau menggebu-gebu. Fa yashamil al-akhirati allati hiya darul baqa. Seharusnya engkau sibukkan dirimu, engkau berusaha menggebu-gebu semangat untuk ngurusin akhirat yang kekal. Wa mautul iqamah, dan disitulah akhirat itu tempat yang benar-benar engkau akan berdiam. Karena dunia ini darul murur, tempat cuma numpang lewat. Tempat yang hakikat yang kita tuju adalah akhirat. Waqad akhbarahu sallallahu alaihi wasallam rasulahu, akhbarallahu taala wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam annahu la yanalu had bidun sa'i wa talab wal jid fi dhalika wa tashmir lahu. Allah Rasul sedang menunjukkan kita kalau dunia tidak dikejar, tidak kita bebas, tidak kita mati-matian bernafsu, insyaallah didatangkan Allah. Tapi akhirat tidak bakal kau dapatkan kecuali kau harus bersungguh-sungguh, benar-benar berusaha, bersungguh-sungguh, berjid wal ijtihad, dan benar-benar menggebu-gebu untuk mendapatkan, baru kau dapatkan. Kalau akhirat tidak. Seringkali diumpamakan ulama, dunia itu bagaikan rumput, akhirat itu bagaikan padi. Nah, kami di Pegayut nih, ya. Sekarang padi Masya Allah sedang tumbuh, ada yang sudah panen, ada yang sudah tumbuh padinya. Nah, sebelum padi ini dipanen, sebelum dia berbuah banyak, itu petani itu turun lagi ke ladang untuk mengisi ke rumput. Ngapa kamu nanam rumput? Tidak, kami nanam padi, tumbuh dewek dia. Tumbuh dewek. Kalau dibiarkan ngusak padi. Padi ini bakal kurus atau kempet isinya, sisip-sisip mati. Nah, itulah gambaran yang sangat cantik. Ulama mengatakan rumput itu bagaikan dunia, akhirat itu bagaikan padi yang ditanam.
dak bakal dak kata ceritanya ajib dan ajaib kalau doang nanam rumput tumbuh padi, dak mungkin itu. Ya, hitungan ini hitungan akhirat secara tasawuf ataupun dengan hitungan matematika dunia. Tidak mungkin antum nanam rumput bakal tumbuh padi. Ngejar dunia nak dapat akhirat, dak kata ceritanya. Tapi bil akas sebaliknya, orang nanam padi, rumput pasti tumbuh. Orang nanam padi, rumput pasti tumbuh. Orang ngejar akhirat, dunia pasti diberikan Allah. Pasti. Nah, bahkan ketika orang itu benar-benar pengen dapat padi yang hebat, bermutu, rumput dibuangnya, dijauhkannya. Dia pengen benar dapat hasil akhirat yang benar-benar bernilai tinggi di sisi Allah, dunia itu dijauhinya. Ya, mau tak mau pasti tetap ada, itu sedikit paling kecil-kecil. Begitu nak besar dibuangnya, begitu nak tumbuh dibuangnya. Kenapa? Aku pengen padi, bukan rumput. Kalau rumput aku biarkan pasti merusak padi. Tak bisa dua-duanya, tak bisa ikhwan. Pasti yang kita dapatkan kalau orang mendapatkan dua-duanya, rumput itu tak ada manfaat, padi pasti mutunya rendah kalau dua-duanya dijalankan. Jangan antum salah ikhwan, tapi ustaz dia pernah cerita nyebutkan Habib Fulan di Surabaya tu, ana contoh kebelah. Di dunia sini banyak. Wallah di sini banyak, di Indonesia, di Palembang ni banyak. Wali-wali besar yang kita kenal. Tak usah jauh-jauh, jalan ke Azhari, Abdullah Azhari. Itu pedagang kayu terkenal, ngetop hebat. Kiai Morogan punya kayu yang hebat. Habib Abdurrahman Al-Munawwar punya juga panggung. Habib Abdurrahman Al-Hafri punya juga. Habib Ahmad bin Syihab. Itu dunianya luar biasa. Tapi magam mereka sampai ke derajat wali min awliya min kibar awliya. Inilah rijalahum la tantahimu tijaratun. Orang-orang yang tidak tertipu dengan dunia mereka. Dunia itu tidak menyelimuti mereka, tidak menjadikan mereka lalai, bahkan menjadikan wasilah mereka bisa dekat kepada Allah. Dunia dapat untuk benar-benar dengan niat dari awal sudah niat untuk membagi, untuk memberikan pada orang yang membutuhkan. Dengan itu dunia itu numpang lewat. Ad-dunya fi aidina la fi qulubina. Dengan dunia cuma di tangan kami, tidak di hati kami. Begitu ada di tangan kami lepaskan. Tak baca tangan megang banyak-banyak. Ya, lepaskan lagi, dapat baru lagi, lepaskan lagi, dapat baru lepaskan lagi. La fi qulubina, tidak di hati kami. Wallahi kan banyak di Palembang ini, apalagi kalau kita cerita yang di luar sana. Lebih banyak lagi tentu. Di Palembang kita saksikan banyak sekali tokoh ulama yang bahkan kita kenal wali besar, bahkan kita haulkan mereka, ternyata mereka memiliki kekayaan yang sangat luar biasa, tapi kekayaannya tidak membuat mereka lalai. Bahkan kekayaan mereka dinikmati oleh anak cucu mereka sampai hari ini. Habib Alwi bin Syekh Asegaf, Kampung Asegaf, sampai hari ini masih nikmati. Rumah besar di Munawwar, sampai hari ini nak cucu entah yang keberapa tinggal nikmati rumah tersebut. Ya, masih tetap berkah. Kenapa? Yang mereka cari dulu yang halal, yang berkah, yang tidak mereka waktu. Jangan salah ikhwan, ya. Jangan kita mengatakan Habib dulu, kiai-kiai dulu tu juga nyari dunia. Dunia mereka tidak ngurus akhirat. Tak pernah ngurus akhirat mereka. Sama seperti tadi. Ya, rumput kau tumbuh boleh, tapi kalau kau sudah ngusak padi aku cabut kau, ku buang kau. Mereka tak pernah layak macam kita sekarang. Wallah, jangan ke zaman dulu yang kita temui baik. Ya, sebelum begitu banyak majlis-majlis bainal isya'ain, Palembang ini apa kata rumah-rumah langgar-langgar maghrib isya berotip berzikir, tak ada ngurus dunia. Sibuk dengan akhirat galau. Di rumah berotip, di langgar berotip, tahlil. Sekarang alhamdulillah dengan majlis-majlis begitu banyak. Tak mereka sentuh. Kalau sudah urusan toko sekian, sudah nutup toko, sudah tutup. Tidak lagi dibuka di rumah. Tidak lagi dibuka di rumah. Di rumah tak ada sentuh masalah akhirat, masalah dunia. Akhirat sudah kata mereka. Bahkan mereka di toko mereka pun, ya, dari awal niat itu bukan untuk ngejar kenikmatan dunia, untuk akhirat. Dan semasa di toko pun mereka sibukkan diri dengan zikir kepada Allah. Fulan bin Fulan hatam Quran sekian kali di tokonya. Kita sekarang mana? Hatam berapa kali kita di toko kita? Ya, bulan Ramadan ini kita tidak sanggup, apalagi di luar Ramadan. Masya Allah. Mereka kalau sudah zuhur itu dinikmatinya. Zuhur ke Masjid Agung atau Masjid tokonya, dia solat, dia gobliyah sama anak sama pegawainya berjamaah. Gobliyah dia tidak lepas, zikir tidak lepas. Wa hakadha. Waqad akhbar Rasulullah ta'ala Rasulullah annahu la yanalu dunya sa'i biduni sa'i wa talabul jid fi dzalika wa tashmir lahu, yaitu akhirat tak bakal kita dapat kecuali harus berusaha bersungguh-sungguh. Ya, cukuplah tadi. Wallah, itu perempuan yang sangat cantik, ya, sangat cantik ketika digambarkan seperti tadi. Dunia ini bagaikan rumput, akhirat itu bagaikan pohon padi. Wong nanam padi, rumput pasti tumbuh, mau tak mau. Kenapa? Allah sudah jamin, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha.
Tamam. Kalau kita biarkan rumput ini melok tumbuh besar, belum basah beri, pastikan padi tak bakalan subur, buahnya tak bakalan sempurna. Sudah pasti itu. Kalau kita nak buang, ya mungkin butuh mujahadah, membuang itu butuh yang turun lagi ke sawah, ngambil lagi. Wa hakadha ikhwani rahimani rahimakumullah. Sampai dikatakan wa amad dunya fahiya daru zawal wa intiqal. Adapun dunia adalah tempat yang akan hilang dan tempat kita akan berpindah. Ya, berpindah. Kalau meninggal disebut apa? Meninggal meninggal ke dunia. Namun meninggal fulan bin fulan meninggal dunia. Maksudnya kita mikir meninggal dunia. Arti dunia ini pasti ditinggalkan. Pasti ditinggalkan. Intaqala rahmatil hayyil qayyum, berpindah ke rahmat Allah. Ya kalau orang itu orang baik dapat rahmat Allah, kalau tidak dapat adab Allah. Yang disebut almarhum kalau sekarang ini kan sudah jadi bahasa nasional. Yang sekarang kasus, ya kita tidak bicara kasus itu, cuma nih almarhum yang kasus polisi tembak polisi ini kan bukan muslim, ya almarhum akan diotopsi kembali. Almarhum ya istilah kita itu. Almarhum itu apa? Orang yang dirahmati, yang disayangi. Ala kulli hal, memang itu sudah jadi bahasa nasional. Wa hakadha ikhwan rahimakumullah wa an qarib yartahil, dan dia akan sudah dekat untuk berpindah ke alam akhirat. Ya, balik pada hijrah, kita pasti hijrah. Nah, bekal apa nak kita bawa untuk hijrah? Ya, bekal apa nak kita bawa untuk hijrah ini? Kalau masih kosong, wa iyadzubillah min dzalik. Imam Syekh Bakar bin Salim, dan dia pun mengutip daripada ungkapan para salaf, seandainya kata mereka para salaf mengatakan dunia ini adalah wajan atau wadah atau gelas lah katakanlah, yang terbuat dari emas tapi fana, tahu fana, bakal musnah. Dan akhirat itu adalah wajan yang terbuat dari tembikar, dari tanah tapi kekal. Yang mana yang bakal kamu pilih? Wong yang tahu fungsi kebutuhan ini akan memilih biarlah tembikar tapi kekal, daripada wajan dari emas tapi akan hilang. Nah, kata beliau Syekh Bakar bin Salim mengatakan, nah ini justru akhirat itu adalah wajan yang terbuat dari emas dan kekal, sementara dunia adalah wajan tempat yang terbuat dari tembikar dan akan musnah. Cuma manusia buta hatinya, mata hati, sehingga mereka tidak mampu melihat itu, bahkan tertipu tadi. Jadi perumpamaan tadi jelas insyaallah ya kawan. Seandainya dunia ini adalah wadah, katakanlah gelas yang terbuat dari emas, tapi dia akan musnah, tidak kekal. Sementara akhirat adalah wajan atau gelas katakanlah yang terbuat dari tanah tembikar tapi kekal. Maka orang yang memikirkan tentang yang kenikmatan yang abadi akan mengatakan mending aku ambil gelas yang terbuat dari tembikar. Ngapa pacak aku pakai terus? Yang dari emas akan hilang. Itu sudah benar pemikiran. Nah, sekarang kenyataan bukan itu. Kenyataannya justru Allah jadikan akhirat itu adalah gelas yang terbuat dari emas dan kekal, sementara dunia adalah gelas atau wadah yang terbuat dari tanah dan akan musnah. Maka alangkah bodohnya orang yang memilih gelas tadi, dunia yang terbuat dari tanah tadi. Mudah-mudahan Allah bukakan mata hati kita, Allah terangkan kita, sehingga kita benar-benar bisa menilai kehidupan yang hakikat, yang kekal itu yang mana Allah suruh kita untuk memilihnya. Wa ja'alnahu najdain, aku jadikan kata Allah dua jalan menuju ke surga, jalan menuju kepada neraka. Allah na'udzubillah min dzalik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wal batila batilan warzuqna ijtinabah. Banyak ikhwan doa yang sering dibacakan oleh guru kita, doa para salaf. Allahumma la taj'al dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallid alaina man la yarhamuna. Kadang digabungkan oleh guru-guru kita dengan doa yang biasa dibaca di ba'da salat Jumat. Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahim ya Wadud, aghnina bihalalika an haramika wa bi ta'atika an ma'siyatika wa bi fadlika amman siwak. Allahumma la taj'al dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina. Ya Allah, jangan kau jadikan dunia itu memenuhi hatiku dan itulah puncak kemitraan aku. Wala tusallid alaina man la yahuna, jangan kau pula kau serahkan aku kepada orang-orang yang menguasai aku dan kejam kepadaku. Wala tusallid alaina man la yarhamuna. Allahumma la taj'al dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallid alaina man la yarhamuna. Allahumma ja'al dunya fi aidina la fi qulubina. Ikhwan, kalau antum bisa nanti kalau ada waktu insyaallah mungkin di Google atau apa ada ya
doa ba'da suratul waqiah. Allah ajib, azim, luar biasa. Dan Allah bukakan kita, antum dan saya, kepahaman dan bisa mengambil bagian daripada doa tersebut. Doa yang benar-benar mendidik kita untuk tawakal kepada Allah urusan dunia dan tidak tertipu dengan dunia. Memang surah waqiah disunahkan untuk kita baca, di antara fadilahnya akan melancarkan rezeki kita. Ya. Allahumma sunujuhana bil yasar wa la tuhinna bil iktar fa nastarzika talib rizqik wa nasta'tifa syarra alqik wa nastaghil bihamdi man a'tana wa nubtal bi dhanbin man mana'ana wa anta min wara'i dhalika kulli al ata' wal mana'. Allahumma kama sunta wujuhana an sujudi ila lak fasunna hajati illa ilaik ila akhirah. Doa ajib doa itu ikhwan. Jadi sedang mengatakan, ya Allah tolonglah, ya Allah arahkanlah hati dan pikiran aku benar-benar kepadamu, ya Allah. Jangan kau hinakan aku dengan kefakiran. Cukupkan hajat aku dari engkau, ya Allah. Jangan sampai aku minta sama wong yang rizkinya di tangan kau. Akhirnya aku memuji wong yang ngenjuk aku dan ku caci wong yang tidak ngenjuk aku. Padahal hakikatnya engkau yang maha pemberi, ya Allah. Terus sampai kita berlindung kepada Allah dari yang haram berkat Rasulullah. Minta lindungi dari wong yang punya, dari rizki yang haram, dari wong-wong yang punya rizki yang haram, dari segala jihad, dari segala arah, ya Allah lindungi aku. Karena kita tidak mampu melindungi kita dari yang ini kecuali dengan kekuatan Allah. Resepi ikhwan, doa itu insyaallah ada terjemahan yang cari, dan ya jangan cuma maknanya baik, kita bacanya surah waqiah itu lazimkan setiap hari kalau bisa. Memang kalau tidak mampu badal asar ya badal maghrib sama baik. Ya sebagian orang dulu kita bacanya badal maghrib, cuma sekarang kita maghrib kalau ada majlis kita oper badal asar. Ya, tidak sempat juga badal isya sebelum tidur baca waqiah sama doa yang tadi. InsyaAllah mudah-mudahan Allah SWT memberkahi perkumpulan kita di majlis ini. Allah panjang umur sehat walafiat dan taat kepada Allah SWT, dan Allah SWT memberikan kita hati-hati yang hidup, yang memikirkan akhirat dan menjadikan dunia sebagai wasilah untuk mendapatkan keridhaan-Mu, ya Allah, keridhaan baginda Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.